Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video kali ini kita melanjutkan untuk membahas soal-soal untuk menghadapi tes persiapan masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBPTN dan seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lihat soal ke-41. Gambar di bawah menunjukkan lintasan sinar yang merambat pada 3 medium yang berindeks bias masing-masing N1, N2, dan N3. Laju sinar pada tiap medium adalah V1, V2, dan V3, sedangkan panjang gelombangnya masing-masing lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Dari gambar kita ketahui bahwa ketika sinar datang dari medium yang memiliki indeks bias N1 memasuki medium yang memiliki indeks bias N2, maka sinar biasnya mendekati garis normal. Berarti ini jelas bahwa N2 lebih besar dari N1. Dan jika sinar datang dari medium yang memiliki indeks bias N2 memasuki medium dengan indeks bias N3, sinar biasnya mendekati garis normal juga, maka N3 lebih besar dari N2. Maka kita ketahui bahwa N3, indeks bias medium 3, pasti lebih besar dari indeks bias medium 2 dan lebih besar dari indeks bias medium 1. Karena indeks bias itu sama dengan C per V, yaitu C-nya itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa udara atau di udara, bagi dengan V-nya itu adalah cepat rambat cahaya di dalam medium, atau ini kita tuliskan V sama dengan C per N. Maka ini jelas bahwa cepat rambat cahaya dalam medium itu berbanding terbalik dengan indeks bias medium. Maka kalau N3-nya besar, maka V3-nya kecil. Jadi jelas bahwa V3-nya pasti lebih kecil dari V2, pasti lebih kecil dari V1. Karena frekuensi dari cahaya tidak berubah ketika memasuki medium yang berbeda-beda, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F3, dan panjang gelombang itu sama dengan V per frekuensi, maka panjang gelombang dari cahaya ketika memasuki medium 1, medium 2, dan medium 3 adalah jelas bahwa lambda 3 pasti lebih kecil dari lambda 2 dan lebih kecil dari lambda 1 karena frekuensinya sama ya. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-42. Sejumlah unsur radioaktif meluruh hingga tinggal 12,5% dari jumlah semula setelah 30 menit. Mula-mula unsur tersebut sebanyak 240 gram. Lalu setelah 40 menit mengalami peluruhan. Massa unsur yang tersisa adalah. Soal ini pertama kita mencari waktu paruh dari unsur radioaktif ya, dengan menggunakan rumus N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah, dengan T setengah itu adalah waktu paruh, N itu adalah jumlah zat akhir, N0 sama dengan jumlah zat awal. Pada kondisi pertama, N sama dengan 12,5%, N0 pada waktu T-nya 30 menit. Maka dengan menggunakan rumus N ini kita peroleh 12,5%. N0 sama dengan N0 kali setengah pangkat 30 per T setengah. Ini kita coret N0 nya, kita dapatkan
12,5% itu adalah 0,125. 0,125 itu sama dengan 1/8 ya. Jadi kita tuliskan 1/8 sama dengan setengah pangkat 30 per T setengah. 1/8 itu sama dengan setengah pangkat 3, sama dengan setengah kali 30 per T setengah, atau 3 sama dengan 30 per T setengah. Maka T setengahnya sama dengan 10 menit. Jadi waktu paro dari unsur radioaktif itu adalah 10 menit. Maka jika mula-mula N0-nya 240 gram, T-nya 40 menit, maka N-nya kita peroleh dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu N sama dengan 240 kali setengah pangkat 40 per 10 ya. Nanti setengahnya 10. Atau kita dapatkan 240 kali setengah pangkat 4 sama dengan 15 gram. Oke, jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-43. Sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second, membentuk sudut tertentu ke tanah. Gaya gesek dengan udara dapat diabaikan, sedangkan G-nya 10 meter per second kuadrat. Batu jatuh kembali ke tanah 4 second sejak dilontarkan. Jarak horizontal batu di tanah adalah, jadi ini merupakan graf parabol ketika suatu batu dilemparkan dengan kecepatan awal 40 meter per second, kemudian membentuk graf parabol. Ditanyakan jarak horizontalnya, X, dari awal diluncurkan sampai kembali ke tanah, sedangkan waktu sampai ke tanah adalah 4 detik. Pertama kita cari V0Y dengan menggunakan rumus waktu sampai di tanah itu sama dengan 2 V0Y per G. Karena waktu sampai di tanahnya 4, maka ini 4 sama dengan 2 V0Y per 10. Berarti V0Y nya sama dengan 20 meter per second. Kita tahu bahwa V0 kuadrat sama dengan V0X kuadrat tambah V0Y kuadrat. Berarti ini V0 nya adalah 40, maka ini 40 kuadrat sama dengan V0X kuadrat tambah V0Y nya 20 kuadrat. Berarti V0X kuadrat sama dengan 40 kuadrat plus min 20 kuadrat, atau V0X sama dengan 20 akar 3 meter per second. Maka jangkauan maksimum atau X nya sama dengan 2 kali V0X kali V0Y per G. Kita input nilainya sama dengan 2 kali 20 akar 3 kali 20 bagi 10. Maka kita dapatkan jangkauan maksimum batu adalah 80 akar 3 meter. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-44. Unsur radioaktif Cu6429, Cu ini adalah tembaga dengan waktu paruh 13 jam. Bilangan Avogadro Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Radioisotop tembaga 6429 ini sebanyak 8 gram memiliki aktivitas besar. Untuk menentukan aktivitas dari suatu unsur radioaktif, kita menggunakan rumus R sama dengan lambda kali N. Lambda kali N. Dengan lambda ini adalah konstanta peluruan. Konstanta peluruan yang besarnya sama dengan 0,5
693 per T setengah ya, atau waktu paruh. Sedangkan N ini sama dengan N kali NA, mol kali NA ya. N ini adalah jumlah partikel. Kita tahu bahwa dari soal massa Cu sama dengan 8 gram, sedangkan mrCu sama dengan 64 gram per mol. Maka molnya sama dengan massa per mr ya. Jadi 8 per 64 sama dengan 0,125 mol. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 0,125 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, untuk tetapan peluruhan kita cukup memasukkan T setengah ya. Untuk T setengah ini kita ubah ke dalam detik atau second, maka dia jadi 0,693 bagi 13 kali 1 jam sama dengan 3600 second, berarti ini kali 3600. Jadi R-nya sama dengan lambda, kita ambil 0,693 per 13 kali 3600 kali N-nya 0,125 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kita dapatkan R-nya sebesar 1,11 kali 10 pangkat 18 partikel per second. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-45. Sejumlah gas argon mengalami proses kuasi-statik dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C dan kembali ke keadaan A seperti ditunjukkan pada diagram PV. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal dan proses dari keadaan B ke keadaan C terjadi pada temperatur tetap. Grafik fungsi temperatur mutlak terhadap tekanan gas pada proses AB yang mungkin adalah: proses kuasi-statik merupakan proses yang berlangsung sangat lambat, sehingga perubahan koordinat termodinamiknya dari waktu ke waktu sangatlah kecil. Setiap saat sistem hampir dalam keadaan setimbang termodinamik, sehingga selama proses kuasi-statik dianggap sistem berada dalam keadaan kesetimbangan. Syarat proses kuasi-statik ini yaitu pada keadaan sistem tertutup berisi gas ideal, prosesnya isoterm atau dalam keadaan suhu tetap, dan gasnya tidak bocor atau memiliki jumlah mol tetap. Dari grafik, dari B ke C merupakan proses isoterm. Berarti ini dari B ke C itu proses isotermal. Berarti TB sama dengan TC. Dan berlaku hubungan PB VB sama dengan PC VC. Hanya ini bintang 1. Kemudian dari C ke A merupakan proses isobarik ya. Merupakan proses isobarik yaitu PC sama dengan PA, tekanannya tetap, dan berlaku hubungan VC per TC sama dengan VA per TA, atau VC sama dengan VA per TA kali TC. VC ini kita masukin ke bintang 1, kita dapatkan
PB VB sama dengan PC kali VA per TA kali TC. Karena TC sama dengan TB dan PC sama dengan PA, maka kita bisa tuliskan PB VB sama dengan PA kali VA per TA kali TB, atau kita tuliskan PB VB per TB sama dengan PA VA per TA. Hubungan ini menunjukkan bahwa prosesnya adalah proses kuantitatif di mana jumlah molnya tetap, dan grafik yang sesuai antara temperatur mutlak dan tekanan gas pada proses AB adalah A. Oke, kita lihat untuk soal yang ke-46. Taraf intensitas suara di suatu pabrik terukur 60 desibel. Sedangkan saat itu ada 10 mesin identik yang sedang dihidupkan bersamaan. Sesaat kemudian taraf intensitas suara di pabrik itu turun menjadi 50 desibel. Turunnya taraf intensitas itu karena sejumlah N mesin dimatikan. Maka N sama dengan, pada soal ini diketahui taraf intensitas 1 itu 60 desibel untuk N1 nya 10 mesin ya, itu 10 mesin. Sedangkan TI2 itu menjadi 50 desibel dan ada N2 mesin. Pertama kita cari dulu N2 ya, dengan menggunakan hubungan TI2 kurang TI1 sama dengan 10 log N2 per N1. TI2 nya 50 dikurang 60 sama dengan 10 log N2 per 10. Ini adalah min 10 sama dengan 10 log N2 per 10. Kita coret 10 nya. Nah, ini sama dengan min 1 sama dengan log N2 per 10, atau log 10 pangkat min 1 sama dengan log N2 per 10. Kita coret lognya, kita dapatkan 1/10 sama dengan N2 per 10. Maka kita dapatkan N2 nya adalah 1. Jadi ada satu mesin yang menghasilkan taraf intensitas suara di pabrik itu 50 desibel. Maka karena awalnya ada 10 mesin, maka N nya itu adalah N1 kurang N2. 10 kurang 1 sama dengan 9 mesin yang dimatikan. Oke, jawabannya E. Oke, untuk soal yang ke-47, sebuah kabel koaksial atau berlubang panjangnya 2 meter terbuat dari bahan yang resistivitasnya ρ. Diameter dalam kabel itu 0,5 cm, sedangkan diameter luarnya 1 cm. Pada keadaan ini, hambatan kabel adalah R. Jika lubang pada kabel diisi penuh dengan bahan yang memiliki resistivitas 2 ρ, berapakah hambatan kabel bersama bahan pengisi itu? Untuk kabel yang pertama, yaitu kawat yang berlubang ya, luasnya misalnya A1 itu sama dengan 1/4 pi D luar kuadrat, misalnya D luar itu D1 dikurang D dalam kuadrat, atau D2 ya, D dalam D2. Maka A1 nya sama dengan 1/4 pi kali 1 kuadrat dikurang 0,5 kuadrat. A1 nya sama dengan
3pi per 16. Karena hambatan itu sama dengan rho L per A, maka untuk kabel 1 ini R-nya itu sama dengan rho L per A1, itu sama dengan rho L per 3pi per 16, atau sama dengan 16 rho L per 3pi. Jika lubangnya diisi seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka penampangnya menjadi A2, yaitu sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat, sama dengan 1/4 pi. Karena di dalam maka ini D2 ya, berarti 0,5 kuadrat. Maka kita dapatkan A2 nya sama dengan pi per 16. Jadi R2 sama dengan 2 rho kali L per A2 nya adalah pi per 16, atau sama dengan 2 kali 16 rho L per pi. Kita kalikan 3/3, maka kita dapatkan ini sama dengan 6 kali 16 rho L per 3pi. Karena 16 rho L per 3pi itu adalah R, maka kita dapatkan hubungan R2 itu sama dengan 6R. Sehingga jika kedua kabel ini dihubungkan paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka kita dapatkan R total paralelnya adalah R1 yaitu R ya, R1 kali R2 per R1 tambah R2 sama dengan R kali 6R per R tambah 6R. Maka RP nya sama dengan 6/7R. Jawabannya E. Oke, untuk soal yang ke-48, sebuah benda bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang O dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepaskan, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik setimbang. Apabila EM, EP, dan EK berturut-turut adalah energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik sistem, serta EK di titik O sama dengan EM di titik A, pernyataan yang benar adalah, soal ini dapat kita gambarkan sebuah pegas ditarik sampai ke titik A ya. Pegas dihubungkan dengan sebuah benda dan ditarik sampai ke titik A. Titik setimbangnya adalah di titik O. Kemudian jarak dari O ke A adalah A kecil. Ketika di posisi A ini adalah berada pada posisi maksimum ya, XM atau amplitudo itu sama dengan X sama dengan A. XM sama dengan A. Tapi pada posisi setimbang atau titik O itu X nya itu sama dengan 0 dan V nya adalah V maksimum, kecepatan maksimum di titik O. Kita tahu bahwa energi potensial pegas itu sama dengan setengah Kx kuadrat. Energi kinetiknya adalah setengah K kali XM kuadrat kurang X kuadrat, dengan XM itu sama dengan amplitudo atau simpangan maksimum. Maka pada titik A EPA nya itu sama dengan setengah
X nya itu adalah XM, yaitu A, maka setengah KA kuadrat. Tetapi di titik A ini V nya sama dengan 0, maka di titik A itu EKA itu sama dengan 0. Maka energi mekanik di titik A itu sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Berarti energi mekanik di titik A itu sama dengan energi potensial di titik A, karena energi kinetik di titik A itu 0, yaitu sama dengan setengah KA kecil kuadrat. Kemudian di titik O, EP nya sama dengan 0 ya. EP nya sama dengan 0 karena X nya sama dengan 0, tetapi EK nya sama dengan setengah K kali XM kuadrat kurang X kuadrat. Karena X nya sama dengan 0, maka EK di titik O nya, EK di titik O sama dengan setengah K XM kuadrat, karena X nya 0. Tetapi XM jadi sama dengan A kecil, maka EK di titik O itu sama dengan setengah KA kuadrat. Maka energi mekanik di titik O itu sama dengan energi potensial di titik O ditambah energi kinetik di titik O. Jadi energi mekanik di titik O itu sama dengan energi kinetik di titik O, yaitu sama dengan setengah KA kuadrat. Dan jelas seperti yang di soal bahwa EM di titik A ini itu sama dengan EK di titik O ya. Jadi EK di titik O sama dengan EM di titik A. Dan karena EM di titik A sama dengan EM di titik O, maka energinya kekal. Kesimpulannya energi kekal. Energi kekal. Energi kekal jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem. Artinya gaya geseknya harus sama dengan 0 sehingga energi kekal. Maka jawabannya adalah B, di lantai licin sempurna. Karena tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem sehingga energi mekaniknya kekal. Oke, kita lihat soal yang ke-49, sama seperti soal nomor 48 tadi, tetapi jika setelah dilepas beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan lantai kasar menyebabkan energi mekanik berkurang sebesar S saat bergerak dari A ke O, berapakah perubahan energi mekanik dari A sampai ke B? Kita gambarkan sistemnya seperti ditunjukkan. Ini titik O ya, ini titik O, kemudian tadi benda di titik A dan titik B ya, titik O, titik A dan titik B. O ke A ini adalah A kecil dan O ke B adalah B kecil. Di titik A ada energi mekanik EMA, di titik O EMO, dan di titik B itu EMB. Kita tahu bahwa delta EM dari A ke O itu sama dengan min S, minus karena berkurang ya, karena berkurang. Sedangkan delta EMAO itu perubahan energi mekanik dari A ke O itu sama dengan gaya gesek dikali A karena perpindahan sejauh A, yaitu sama dengan min S. Maka kita dapatkan gaya geseknya itu sebesar
S per A. Kemudian jika beban dari O ke B, maka delta EM OB nya itu sama dengan min F kali B, karena perpindahan dari O ke B itu adalah B. Kita masukin F nya, maka kita bisa tuliskan min S B per A. Jadi perubahan energi mekanik dari O ke B itu adalah min SB per A. Maka perubahan energi mekanik dari A ke B itu sama dengan perubahan energi mekanik dari A ke O ditambah perubahan energi mekanik dari O ke B, itu sama dengan min S min SB per A, atau sama dengan min AS min SB per A, atau kita sederhanakan menjadi min S kali A plus B per A. Jadi jawabannya min S kali A plus B per A, jawabannya A. Oke, untuk soal yang ke-50, 5 resistor disusun membentuk rangkaian seperti gambar di bawah. Rasio disipasi daya pada R1 terhadap disipasi daya pada R2 adalah, soal ini kita selesaikan dengan terlebih dahulu mencari hambatan total dalam rangkaian. Kita tahu bahwa R2, R3, dan R4 disusun paralel. Maka hambatan paralelnya itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R2, yaitu R, ditambah 1 per R3 berarti 2R, ditambah 1 per R4 berarti 3R. Kita samakan penyebut dengan 6, maka ini sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 per 6R. Maka kita dapatkan RP nya sama dengan 6R per 11. Maka rangkaiannya menjadi 3 rangkaian seri dari resistor, yaitu ada R1, RP, dan R5. Maka R totalnya itu sama dengan R seri dari ketiga resistor, R1, RP, dan R5. Tahu R total sama dengan R1 tambah RP tambah R5. Jadi R tambah 6R per 11 ditambah 2R, atau sama dengan 11R tambah 6R tambah 22R per 11. Maka R totalnya itu sama dengan 39R per 11. Kemudian berikutnya kita cari kuat arus yang melalui rangkaian, yaitu I misalnya. Maka I itu sama dengan E per R total, atau sama dengan E per 39R per 11, atau I nya sama dengan 11E per 39R. Dari rangkaian kita bisa tuliskan I1, yaitu kuat arus pada R1 itu sama dengan I5, yaitu kuat arus pada R5, sama dengan I, yaitu sama dengan 11E per 39R. Maka V1 nya tegangan pada ujung-ujung R1 V1 itu sama dengan I1 kali R1, sama dengan I1 nya itu 11E per 39R kali R. Maka V1 nya sama dengan 11E per 39. Sedangkan V5 nya sama dengan I5 kali R5, sama dengan 11E per 39R kali 2R. Ini V5 nya sama dengan 22E per 39. Maka kita dapatkan
tegangan pada ujung-ujung resistor R2, R3, dan R4 yaitu sama karena tersusun paralel, maka V2 sama dengan V3 sama dengan V4 ya, yaitu sama dengan E kurang V1 kurang V5. Hambatan total kurang tegangan total dikurang tegangan pada R1 dan tegangan pada R5, yaitu sama dengan E kurang 11E per 39 kurang 22E per 39, atau sama dengan, kita samakan penyebut dengan 39, kita dapatkan 6E per 39. Maka P1 nya yaitu daya disipasi pada R1 itu sama dengan V1 kuadrat per R1, itu sama dengan V1 nya kita dapatkan tadi sebesar 11E per 39 kuadrat dikali 1 per R karena R1 nya R. Kemudian P2 itu sama dengan V2 kuadrat per R2 sama dengan 6E per 39 kuadrat dikali R2 juga dibagi R2 ya, R2 juga besarnya sama dengan R. Maka kita dapatkan V1 per P2 sama dengan, kita bisa tuliskan 11E per 39 kali 39 per 6E pangkat 2. Ini kita coret E nya, 39 juga kita coret, maka kita dapatkan P1 per P2 sama dengan 11 per 6 kuadrat, atau sama dengan 121 per 36. Jadi jawabannya C.